Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Ibn Prasetya dengan NIM 210-211-060-054 akan menjelaskan apa itu kewirausahaan yang merupakan tugas dari mata kuliah kewirausahaan pada tugas nomor keempat. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu kewirausahaan dari mulai definisi, peran, hingga jenisnya. Jadi kita langsung saja dari definisinya. Nah, kewirausahaan itu terdiri dari kata wirausaha yang berarti seseorang yang berani untuk berusaha dengan menggunakan sumber daya serta upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru yang dilakukan secara mandiri untuk menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi. Lalu, dari definisi dari wirausaha tadi dikembangkan, jadi kewirausahaan yang punya inti yaitu menciptakan nilai tambah di pasar melalui pengkombinasian sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda agar dapat bersaing. Nah, pelaku-pelaku atau apa sebutannya yang melaksanakan kewirausahaan itu sendiri ya biasa dipanggil dengan wirausahawan. Kemudian kita lanjut ke peran. Peran dibagi menjadi dua, ada mikro dan makro. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang mikro. Mikro sendiri mempunyai dua peran, yaitu ada penemu dan juga atau inovator dan juga perencana atau planner. Jadi untuk fungsi dari penemu sendiri itu dia merupakan orang yang menemukan wirausaha atau menciptakan sesuatu yang baru seperti produk, teknologi, cara, ide, organisasi, dan sebagainya berkaitan dengan kewirausahaan. Kemudian perencana itu atau planner dia berperan sebagai seorang yang merancang tindakan dan usaha baru, merencanakan strategi usaha baru, merencanakan ide-ide, peluang untuk meraih kesuksesan. Dan kemudian ada makro. Makro ini peran wirausaha yang menciptakan kemakmuran, pemerataan kekayaan, dan kesempatan kerja yang berfungsi sebagai mesin pertumbuhan perekonomian suatu negara. Lanjut, untuk berwirausaha tentu kita membutuhkan modal. Nah, modal ini tidak hanya berupa materi, tapi ada juga yang non-material. Nah, ide ini dibagi menjadi dua, yaitu tangible dan juga intangible. Jadi yang pertama tangible ini contohnya itu merupakan uang, barang, dan material. Sedangkan intangible itu yang tidak non-material, berupa intelektual, media sosial, modal moral, modal mental, yang dilandasi agama tentunya, terus ide dan peluang kewirausahaan. Nah, ide bisa menjadi peluang jika kita bersedia melakukannya. Jadi tentu harus ada usaha untuk melakukan atau merealisasikan ide yang kita punya. Setelah kita dari peran, kita beranjak ke jenis-jenis dari kewirausahaan itu sendiri. Nah, di kewirausahaan ada di sini saya cantumkan ada 5 jenis, yaitu ada kewirausahaan konvensional, sosial, digital, kreatif, dan franchise. Apa sih jenis kewirausahaan konvensional? Jadi jenis kewirausahaan ini yang konvensional dia kewirausahaan yang melakukan usaha dengan memanfaatkan sumber daya alam dan teknologi tradisional seperti usaha pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan. Lalu ada kewirausahaan sosial. Jenis kewirausahaan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan dengan menjalankan usaha yang menghasilkan profit dan berdampak positif bagi masyarakat. Contohnya ada usaha yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan atau usaha yang memberikan
pelatihan keterampilan bagi masyarakat yang kurang mampu. Dan ketiga ada kewirausahaan digital. Tentu dengan namanya, dia ini usaha yang berbasis digital, menghasilkan produk-produk digital. Ya, contohnya seperti startup atau e-commerce. Lalu ada kewirausahaan kreatif, yaitu usaha yang merambah ke dunia seni, yang bisnisnya mungkin bisa berupa usaha di bidang seni, desain, dan fashion. Dan juga kelima ada kewirausahaan franchise, yaitu jenis kewirausahaan yang mengambil konsep bisnis dari usaha lain yang sudah sukses dan menawarkan lisensi bisnis kepada pihak lain untuk menjalankan suatu usaha serupa. Nah, dari semua usaha ini, dia bisa saling melengkapi. Jadi misalnya kewirausahaan kreatif franchise terus dan konvensional, kita ini bisa mendigitalisasinya menjadi kewirausahaan digital dan seterusnya. Kemudian itu saja yang saya dapat jelaskan dari topik kewirausahaan ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.